sehingga mengambil tengah-tengah. Jadi tidak kemudian mewajibkan setiap Rabiul Awal itu ada peringatan Maulid Nabi, dan juga tidak melarang dengan keras Maulid Nabi bid'ah. Tidak seperti itu. Ketika ada nilai-nilai, ada yang nilai-nilai esensi yang kemudian ditegakkan, nilai-nilai kebenaran yang bisa kita raih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du. Hadirin jamaah rahimakumullah, jamaah mushola az-zikri dan juga jamaah Yausomulyo mengaji, yang marilah kita selalu mengharapkan keridhaan dan rahmat serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam satu momen yang istimewa dan juga di dalam satu momen yang sangat luar biasa sekali. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya untuk bersama-sama kita mengkaji satu ayat dari sekian banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini, baik itu ayat Qur'aniyah maupun ayat kauniyah. Termasuk adalah ayat kauniyah yang ada dan lahir di muka bumi ini di bulan Rabiul Awal ini adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertepatan dengan tema kita malam hari ini, mengkaji kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, yaitu pada bab Ma'rifatun Nabi, atau di dalam matannya wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami. Ini sangat erat sekali kolerasinya, sangat kuat sekali hubungannya. Bagaimana kemudian ketika kita memuliakan yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ini adalah bagian dari akidah yang harus kita pelajari, yang harus kita kaji dan kemudian patut untuk kita amalkan. Berkaitan dengan maulid, nah ini adalah mungkin hal-hal yang mungkin perlu kita kemukakan ya. Karena sebenarnya gini, kalau kita ambil secara bahasanya, maulud itu kan orangnya. Jadi apa yang bermasalah bagi Rasulullah itu tidak ada. Maulud itu adalah orang yang dilahirkan. Kullu mauludin, kan setiap bayi. Berarti kan Nabi SAW tidak bermasalah, apalagi sampai kemudian dipermasalahkan. Maulid itu adalah hari lahir. Hari lahir juga tidak ada hukumnya. Tidak ada di dalam Islam kemudian hari itu dihukumi sesuatu. Nah, mungkin ada satu pertanyaan, bagaimana hukumnya? Nah, maka saya mengambil dari dua sisi. Yang pertama adalah fatwa dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau mengatakan ketika maulid Nabi hanya diisi dengan musik-musik bercampurnya laki perempuan, maka kata beliau bahkan diharamkan. Tapi kalau di dalamnya ada pujian kepada Allah, di dalamnya ada pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik, hikmah yang mendalam, khususnya tentang pribadi kehidupan Rasulullah SAW, maka masih dibolehkan.
Kemudian belum lama ini saya juga mendengar dari fatwa Majelis Tabligh Muhammadiyah ya, Ustadz Mujiman. Kalau misal bapak-bapak ini mau mengakses di Facebook ada Ustadz Mujiman ya. Beliau mengatakan Muhammadiyah ketika ditanya bagaimana pendapat imam madhab, 4 imam madhab tentang memperingati Maulid Nabi, maka kata beliau Muhammadiyah mengatakan atau secara garis besar Islam memandang bahwasanya 4 imam madhab tidak pernah menghukumi. Karena apa? Karena memang itu tidak ada hukumnya di dalamnya. Akan tetapi memperingatinya dan menguatkan segala bentuk amal-amal kita, sunnah-sunnah kita yang dikorelasikan atau dihubungkan, dikuatkan dengan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kiprahnya, itu diperbolehkan. Sehingga mengambil tengah-tengah. Jadi tidak kemudian mewajibkan setiap Rabiul Awal itu ada peringatan Maulid Nabi dan juga tidak melarang dengan keras Maulid Nabi bid'ah. Tidak seperti itu. Ketika ada nilai-nilai, ada yang nilai-nilai esensi yang kemudian ditegakkan, nilai-nilai kebenaran yang bisa kita raih ya, artinya dengan memperingati Maulid Nabi itu kita bisa lebih cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khususnya dalam amal nyata. Karena orang yang paling beruntung adalah orang yang paham tentang ilmu, kemudian dia mengamalkan. Apalagi bisa mengajarkan kepada tetangga kanan kiri, terkhusus adalah kepada keluarganya, kepada istri dan kepada anak-anaknya. Jamaah rahimani rahimakumullah, maka sangat penting sekali bagi kita untuk mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah bisa dikatakan penghulunya Nabi dan Rasul. Kalau kita kaji dari sisi akidah, 124.000 Nabi yang pernah tersebar di muka bumi ini. Meskipun memang ada yang dikisahkan dalam Al-Quran dan ada juga yang tidak diceritakan kata Allah di dalam Al-Quran. Tapi kita wajib untuk mengimani 124.000 Nabi tersebut. Kemudian juga Nabi Allah Subhanahu wa taala melahirkan ke muka bumi ini, mengutus ke muka bumi ini ada 313 rasul. Nah, maka dalam hal ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau ini menempati ranking pertama manusia paling mulia di antara para nabi dan rasul yang lain. Sehingga dimasukkan di dalam catatan dan kemudian ditakkid, ditekankan di sini oleh penulis bahwasanya salah satu pilar keislaman kita yang tidak boleh dirobohkan, tidak boleh diganggu-gugat, dan bahkan harus dikuatkan terus, itu adalah mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimani rahimakumullah, wa ma'rifatu nabiyhi penjelasannya adalah yaitu mengenal Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa pentingnya kita mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena apa? Dengan demikian akan melahirkan sikap menerima setiap apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap apapun yang dibawa oleh Nabi, maka itu adalah kebaikan. Dan kebaikan yang tentunya benar. Karena banyak sekali para jamaah sekalian, kebaikannya dipandang oleh diri kita memandang baik. Oh, ini adalah poin A, ini baik. Akan tetapi ternyata ketika kita korelasikan atau kita hubungkan atau bahkan kita kaji secara syariat, oh ternyata nggak benar ya dalam syariat. Meskipun mungkin memandang bahwasanya itu adalah baik. Kacamata di akal kita ya, akal kita menganggap bahwasanya oh ini baik. Akan tetapi ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul Shallallahu alaihi wasallam itu baik tapi tidak benar. Sehingga yang baik belum tentu benar, akan tetapi kebenaran pasti itu adalah sebuah kebaikan. Nah ini. Jadi ini yang perlu kita pahami. Jadi jangan kemudian salah kaprah wis pokoknya golek sing apik wae. Nah itu. Kita ngaji, kita hidup sing penting golek sing apik, masih kurang, Pak. Masih kurang. Sing penting golek sing bener. Karena apa? Sing bener kuwi wis tentu apik. Tapi nek gur apik urung tentu bener. Belum tentu itu adalah sebuah kebenaran. Apalagi kacamatanya hanya kacamata hawa nafsu ya. Jadi setiap apapun yang diambil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wajib untuk kita terima. Ya, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, kata Allah Subhanahu wa taala, setiap apapun yang engkau terima
atau yang engkau ambil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fakhuduhu, ambil, raih, jangan banyak tanya. Wa ma nahakum anhu fangtahu, ya. Akan tetapi hal-hal yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jauhi, jangan sampai didekati, jangan kemudian bahkan mungkin jangankan mendekati, melihatnya saja kalau bisa jangan. Karena apa? Khawatir nanti akan terjerumus. Ngerinya terjerumus para jamaah sekalian, kalau kita mungkin tahu bahasa terjerumus itu, dijerumuskan ke api neraka itu seperti apa? Dijerumuskan itu dipegang kakinya, kepalanya di bawah. Itulah arti dari dijerumuskan itu seperti itu, Pak. Jadi arti sesungguhnya dari dijerumuskan ke api neraka itu tadi, kakinya yang dipegang di atas, kemudian yang di bawah itu adalah kepalanya, dicemplungkan ke dalam api neraka, waliyadzubillah. Karena apa tadi? Sudah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma atakumur rasul tadi. Apapun yang datang dari Nabi, fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan setiap apa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka tentunya harus dijauhi. Nah, maka perbuatan-perbuatan yang dianggap oleh syar'i, ya, di dalam bahasanya, kalau dalam bahasa syariat itu bid'ah, artinya bid'ah di sini adalah hal akidah, ya, atau hal-hal ibadah yang memang di situ sama sekali tidak dicontohkan oleh salafus soleh dan juga dicela oleh syariat. Itu namanya al-bid'ah, bukan perkara-perkara furu'iyah atau bukan masalah-masalah cabang di dalam syariat, apalagi yang sifatnya fiqhiyah, yang di situ ternyata ditolerir untuk adanya yang namanya perbedaan berupa petunjuk dalam memahami agama yang benar, kemudian membenarkan apa-apa yang diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para sahabat, terutama mengapa Abu Bakar As-Siddiq itu disebut, digelari As-Siddiq, karena sebenarnya nama aslinya itu bukan Abu Bakar As-Siddiq, ya. Bakar juga bukan, Siddiq juga bukan. Nama Abu Bakar As-Siddiq itu Abdullah bin Abu Quhafah. Nama aslinya Abdullah, bapaknya Abu Quhafah. Jadi nama beliau itu adalah Abdullah bin Abu Quhafah. Mengapa kau digelari As-Siddiq? Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selepas dimi'rajkan, Nabi diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian setelah itu di malam hari dimi'rajkan sampai ke langit yang ketujuh, sampai ke atasnya lagi, sampai di situ ada Sidratul Muntaha. Disebut Sidratul Muntaha itu karena apa? Banyak tumbuhan-tumbuhan bidara yang lebar-lebar, Pak. Lebar-lebarnya seperti kuping gajah. Makanya disebut Sidratul Muntaha. Ditumbuhi pohon-pohon bidara, kemudian di daerah Muntaha. Muntaha itu berarti sudah akhir ujung, mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kemudian Nabi dikembalikan lagi oleh Allah ruhan wa jasadan, ya, dengan mengendarai buraq, ruh dan jasadnya diangkat ke langit. Kemudian ketika pulang dikumpulkan semua orang-orang kafir Quraisy dan juga orang-orang beriman dari kalangan sahabat yang masih segelintir ketika itu. Maka Nabi menceritakan, saya telah dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara seperti itu, bersabda dengan kabar-kabar yang beliau kabarkan dari Allah Subhanahu wa taala, yang lainnya mendustakan. Yang lainnya mendustakan. Akan tetapi di situ ada satu orang sahabat Nabi yang sangat kuat imannya, yaitu adalah ya Abu Bakar itu tadi. Bakarnya sendiri itu ada lagi, itu nantilah untuk sirah Abu Bakar aja, ya, disimpan. Nah, As-Siddiqnya ini karena apa? Ketika Nabi mengatakan seperti itu, yang lain mendustakan, khalayak itu mendustakan, tidak ada satupun yang percaya, sahabat pun agak ragu-ragu. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, bagaimana pendapat engkau wahai Abdullah bin Abu Quhafah tentang kabar Nabi tadi? Jangankan yang seperti itu, ya. Ibaratnya kata Abu Bakar ini, yang selain itu pun, yang lebih mustahil dari itu pun, saya pasti akan percaya kepada Muhammad bin Abdullah, kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan ini, yang lebih mustahil dari ini saja saya percaya kok, kata Abu Bakar ini. Maka Abdullah bin Abu Quhafah atau Abu Bakar As-Siddiq tadi dijuluki sebagai As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka ini juga patut untuk kita lakukan.
Kita adalah mengikuti sunnah Rasul, kemudian juga mengikuti sunnah para sahabat. Kata Nabi, alaikum bisunnati, hendaklah kalian beramal dengan sunnahku, wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin, dan juga beramal dengan sunnahnya khulafaur rasyidin. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifatul ula, khalifah yang pertama, yaitu bagi kaum muslimin selepas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengamalkan sunnah yang diajarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq termasuk adalah bagian dari sunnah yang sahihah atau sunnah yang benar yang wajib kita tegakkan juga. Ya, membenarkan segala bentuk apa yang dikabarkan oleh Nabi itu juga pernah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Melaksanakan perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menjauhi perkara yang beliau larang. Tadi sudah kita bahas ya. Dan berhukum kepada syariat yang dibawa oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika turunnya hukum, itu semuanya pasti akan berdampak kepada kebaikan dalam kehidupan, baik dari beliau sendiri maupun kepada para sahabat, umumnya adalah kepada kita. Karena tidak akan dijumpai hukum syariat yang ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan dari langit, kemudian itu disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang kesemuanya itu akan menimbulkan sebuah kemudaratan atau mungkin bisa menjadi bibit-bibit perpecahan. Itu tidak ada, Pak. Tidak bisa kita jumpai, tidak akan kita jumpai. Hukum Allah Subhanahu wa taala yang ditegakkan secara jujur kok malah menimbulkan perpecahan, menimbulkan perselisihan, menimbulkan pergolakan, itu tidak ada. Justru di situ akan membawa ketenangan, di situ akan membawa ketentraman. Di dalamnya ada sebuah nilai-nilai yang agung yang kemudian itu semuanya dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam perkara atau persoalan yang mungkin di situ berselisih di dalamnya ya. Dalam surah An-Nisa di ayat yang ke-65 ini kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, fala wa rabbika, maka sungguh demi Tuhanmu. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini berfirman dengan sumpah para jamaah sekalian. Jarang-jarang ya kita jumpai di dalam Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala membubuhkan ada wau qasam. Wau qasam ini adalah wau yang sifatnya sumpah. Menyertai sumpah Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu yang penting sekali yang perlu kita perhatikan. Fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu, la yu'minuna, mereka ini tidak beriman wahai Muhammad, hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, sehingga menjadikan kamu, menjadikan engkau adalah sebagai hakim, adalah sebagai pemutus urusan atau sebagai orang yang memutuskan satu keadilan ya terhadap masalah yang mereka perselisihkan. Kemudian kata Allah dilanjutkan, tsumma la yajidu fi anfusihim harajam mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sehingga orang-orang beriman ini tidak ada rasa berat, tidak ada keberatan di dalam dirinya untuk menerima setiap keputusan-keputusan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka wa yusallimu taslima, dan mereka betul-betul akan berserah diri dengan penyerahan yang totalitas. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi-bagikan ghanimah para jamaah sekalian. Ghanimah itu harta rampasan perang. Ternyata karena Abu Sufyan dan keluarganya baru masuk Islam, agar Abu Sufyan dan keluarganya ini teguh di dalam imannya karena mu'alaf ya, yang sebenarnya dari dulu sudah tahu kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, akan tetapi Nabi ingin menguatkan lagi, maka beberapa ratus ekor unta, ya untane bukan orang mung ekore, bukan hanya buntute ora. Beberapa ratus ekor unta itu benar-benar dikasih ke Abu Sufyan, diberikan kepada Muawiyah, diberikan kepada Ikrimah, termasuknya anak dari Abu Jahal yang pamannya Nabi tapi kafir kepada Nabi, kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Sahabat Ansor protes, Pak. Ya naluri, Pak ya, naluri ketika bagi-bagi hadiah kok Pak Yasir kok mau bagian 5.000, sedangkan Pak Apri tak kei 1.000. Aku ki rajin ngaji mosok mung 5.000 tat gitu. Bisa jadi kan gitu. Jadi sahabat Ansor itu sampai protes, ya Rasulullah, kok mereka ini dikasih ghanimah banyak banget.
Tapi mereka tidak sampai menuduh kepada Nabi, mentang-mentang ininya, wah ini nepotisme nih Nabi ini. Karena apa? Abu Sufyan ini adalah keluarga dekatnya termasuknya. Maka kemudian kata Rasulullah, saya tahu pembicaraan antum-antum ini saya tahu. Gitu. Saya tahu bagaimana pembicaraan kalian ini tentang perkara ini, tentang urusan ini. Maka tidak ridhokah kalian, ini dalam hadis Bukhari ya, tidak ridhokah kalian ketika mereka membawa pulang ghanimah-ghanimah yang saya bagikan. Kemudian mereka bersenang-senang dengan itu, iman mereka kuat, teguh mereka di dalam hal keimanan, sedangkan kalian membawa ridho Allah dan Rasulnya. Karena saking lembutnya karakteristik orang-orang Ansor, para jamaah sekalian. Orang-orang Ansor itu lembut sekali hatinya. Hilmnya, ada kesantunan, kelemah lembutan. Maka kemudian, ya Allah, ya Rasulullah, saya ridho. Ya sudah, saya terima apa yang menjadi keputusan engkau. Bukan Nabi itu mau bermaksud untuk membeda-bedakan, bukan. Kemudian Nabi itu mau membuat diskriminasi sosial di dalamnya ya. Ini pamanku, alhamdulillah dia masuk Islam, makanya tak kayak oke. Lah gue sahabat-sahabat biasa, oh tidak seperti itu. Akan tetapi ada hal yang di situ yang menjadi hikmah bagi kita semuanya. Apapun yang diputuskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti baik. Pasti akan berujung kepada sebuah kebaikan. Kemudian di dalam ayat yang lain di surah An-Nur ya, surah ke-24 ayat yang ke-51, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama kana qaulal mu'minin. Sesungguhnya perkataan orang-orang beriman itu. Maka sehingga kita ya perlu untuk memantaskan diri. Kalau kita orang-orang beriman, maka berkatanya sebagaimana yang Allah katakan ini. Idza du'u ilallahi wa rasulihi, ketika diseru, ketika mereka diajak untuk menapaki, untuk mengikuti, untuk berittiba kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyahkuma bainahum, tentang hukum yang ditetapkan kepada mereka, ayyaqulu sami'na wa ata'na. Pasti orang-orang beriman ini akan mengatakan kami mendengar dan kami juga taat. Pokoknya kalau bahasa Jawanya apa Pak? Sendiku dawuh gitu ya. Ora okeh pertanyaan. Kata Allah ayo Gak banyak pertanyaan. Bahkan kalau Umar bin Khattab itu bertanyanya karena tidak puas terhadap satu hal yang memang di situ rancu. Ketika bertanya bagaimana hukum khamr yang sebenarnya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan dalil bahwasanya khamr dengan judi, was'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan maisir dan perjudian yang sekarang sedang marak ya. Banyak artis-artis yang terjerat dengan judi online ya, slot-slot itu tadi ya. Maka kata Allah, "Qul fihi ma itsmun kabir." Di dalamnya ada dua keburukan. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Akan tetapi keburukannya itu lebih banyak daripada manfaatnya. Umar bingung, kok masih ada manfaat sih? Di khamr apa manfaatnya? Di judi apa manfaatnya? Saya kurang puas, kata Umar gitu. Umar itu memang dijuluki Al-Faruq karena itu tadi. Karena beliau itu orang yang pandai membedakan mana yang hak, mana yang batil. Maka oleh Nabi dijuluki sebagai Al-Faruq ya. Enggak puas dengan itu, turunlah ayat innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam, kemudian sampai ayat selanjutnya. Jamaah rahimani rahimakumullah, maka orang-orang beriman ini pasti ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dengan hadisnya dengan dalil yang lain, maka pasti akan mereka mengatakan ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Dan mereka yang sami'na wa ata'na itu adalah mereka-mereka orang-orang yang beruntung. Satu ketika Utsman bin Affan ya melalui mandat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke Mekah untuk apa? Menjadi delegasi untuk berdiplomasi dengan orang-orang Mekah, dengan pembesar-pembesar kota Mekah ketika itu. Maka ternyata Utsman bin Affan ini dikabarkan dibunuh. Utsman bin Affan dibunuh gitu. Sehingga kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pikir panjang, akhirnya kemudian membaiat para sahabat di bawah sebuah pohon yang disebut dengan Bai'atur Ridwan atau Bai'at alal maut. Nah, disinilah sejarah terjadinya yang namanya Sumpah Setia Ridwan. Ini Bai'atur Ridwan untuk apa? Untuk menuntut balas pembunuhan Utsman bin Affan. Ternyata kabar itu kabar burung, hoax. Nah, kalau sekarang ini hoax.
Ternyata yang bikin-bikin ya mereka-mereka sendiri gitu ya. Itu kabar burung ternyata. Akan tetapi bagaimana sikap positif dari para sahabat ketika Nabi mengatakan setelah perang Uhud, para jamaah sekalian, setelah terjadinya perang Uhud, kata Nabi, yang kemarin ikut perang Uhud sampai berlumuran darah, sampai masih darahnya itu masih berlumuran di badannya atau pedang-pedangnya yang belum tercuci darahnya, jangan berhenti dulu. Allah Subhanahu wa taala belum memberikan sirine untuk kita menyelesaikan dari pertarungan. Maka Allah bahkan menyuruh kepada saya, Allah memerintahkan kepada saya, kejar itu semuanya orang-orang Quraisy yang mereka ini lari ketika dalam pertempuran Uhud. Ternyata mereka ada yang lari, kemudian akhirnya para sahabat, termasuk di situ sahabat-sahabat mulia, yang di pedangnya itu masih di ujung pedangnya itu masih ada darah-darah, Pak, masih berlumuran darah, baju-bajunya saja belum dibersihkan, maka mereka berangkat. Coba bayangkan, masih luka-luka itu di badannya masih penuh dengan luka. Akan tetapi karena Nabi mengatakan pokoknya kalau yang tidak pernah, yang belum ikut Uhud ya, belum ikut Ghazwah Uhud tidak boleh berangkat. Tapi yang kemarin mengikuti peristiwa Uhud atau perang Uhud wajib berangkat. Kejar lagi mereka. Bertemulah mereka di Hamraul Asad. Maka kemudian terjadilah pertempuran yang namanya perang Hamraul Asad. Dicegatlah orang-orang Quraisy dan mereka dihabisi di sana. Karena apa? Karena mereka licik. Termasuknya ketika perang Uhud itu kan dipimpin oleh Khalid bin Walid ketika itu masih dalam keadaan kafir, belum beriman, belum mendapat julukan Saifullah al-Maslul ya. Jamaah rahimani rahimakumullah, dari dua ayat ini sungguh sangat mewakili bagaimana kemudian perasaan cinta kita kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam terhadap perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita semuanya, pada para sahabat, kemudian kepada para umatnya yang lain, yang tentunya kita semuanya adalah termasuk di dalam golongan orang-orang yang beriman. Dalam surah An-Nisa ayat 59 kata Allah juga, fa'in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian ada perselisihan terhadap suatu masalah, farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Imam Al-Qurtubi kemudian para ahli tafsir yang lain mengatakan farudduhu ilallah war rasul, kembalikan kepada Quran dan kepada sunnah, jangan kepada yang lain, jangan hanya kepada akal pikiran. Karena dikatakan kullu ra'sin ra'yun, setiap kepala punya pendapat. Bingung kalau sampai kemudian dikembalikan kepada pihak masing-masing. Nah, sehingga terjebaknya Khawarij terhadap pertempuran ketika itu di pertempuran Siffin ya, antara Ali dengan Muawiyah, kemudian didamaikan oleh Amr bin As dengan Abu Musa al-Ash'ari. Itu kata Khawarij, oh ini berarti berhukum dengan selain hukum Allah. Karena apa? Akal yang dipakai, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Nah, kembali ke sini, maka apapun yang terjadi, permasalahan sepele sedikit, sekecil apapun, permasalahan terkhusus mungkin yang ada di rumah tangga kita ya, yang ada di di dapur kita, tetap kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya kita cari, oh ternyata kalau istri saya pembangkang ini, oh ada dalam ayatnya. Kalau kemarin Ustaz Agus itu istri ngambek ya. Tiga orang ya, tiga golongan yang sholatnya tidak diterima. Wanita yang tidur ketika suaminya marah gitu ya. Di hadis riwayat Ibnu Majah gitu ya. Wah, ini kira-kira jadi ini enggak? Jadi kabar gembira enggak itu? Nah, maka itu kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dalam ayatnya ada nusyuz namanya dalam syariat, misalkan seperti itu. Kemudian Nabi seperti apa mensikapi kepada ketika istri-istrinya minta jatah tambahan belanja. Itu pemimpinnya siapa? Ibunda Aisyah itu yang protes. Pokoknya saya minta jatah tambahan untuk uang belanja. Padahal ketika itu dalam keadaan paceklik. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, kalau memang mau hidup dengan Nabi ya monggo. Hiduplah dengan sederhana, hiduplah dengan qanaah. Tapi kalau mau mengejar dunia dan kemudian kemuliaannya, ceraikan itu. Maka mereka mengatakan, oh taubat aku. Istri-istri Nabi SAW nggak mau ada yang diceraikan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini dalam perkara rumah tangga. Ini sekecil saja ya dari kehidupan kita lah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, kalau kalian ini beriman kepada Allah dan hari akhir. Ancamannya seperti itu para jamaah sekalian. Jadi kembalikan semua perkara, semua urusan kepada Quran dan Sunnah. Ya karena tentunya
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak ada di tengah-tengah kita secara jasadnya, maka yang wajib kita agungkan adalah sunnahnya. Kita tegakkan sunnahnya. Terkhusus adalah dalam kehidupan rumah tangga kita atau di rumah kita masing-masing. Karena apa? Kalau memang kalian ini, kata Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Allah sebagai zat yang maha agung yang mengurusi semua urusan kita, dan beriman kepada hari akhir. Karena apa? Itu adalah hari pembalasan yang akan membalas semua dari usaha-usaha kita. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kemudian juga Allah mengancam, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut ya akan mendapatkan cobaan ya, antusibahum fitnah, akan mendapatkan cobaan, au yusibahum adzabun alim. Jadi Allah Subhanahu wa taala sampai mengancam, kalau ada yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, terkhusus di sini adalah siapapun ya, berilah peringatan itu pada orang-orang yang tidak mau mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana di dalam surah An-Nisa di ayat 115. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda, kan itu. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Itu dalam surah An-Nisa ayat 115 Allah jelas sekali merinci orang yang tidak mau mengikuti petunjuk Nabi dan bahkan meragukan dari jalan-jalan orang beriman. Sabilul mu'minin itu adalah humus sahabah, mereka adalah para sahabat. Maka nuwallihi ma tawalla, sudah sana berpaling saja. Sudah sana tinggalkan dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, artinya sudah biarkan mereka berpaling dan mereka tersesat di dalamnya dan akan dimasukkan ke dalam api neraka. Karena apa? Di sini dia akan mendapatkan fitnah. Antusibahum fitnatun. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala mengatakan fitnah di sini adalah asyirku, kesyirikan. Jadi orang kalau dia ini tidak iqamatuddin ya, tidak menegakkan agama, berarti iqamah yang lain, artinya iqamatud dunya, atau mungkin bahkan dia malah mengumandangkan kesyirikan. Bisa jadi gitu. Kalau orang ini tidak menyeru kepada tauhid, maka pasti dia akan menyeru kepada kesyirikan, menyeru kepada perkara-perkara bid'ah, menyeru kepada dosa-dosa besar atau hal-hal yang dibenci oleh syariat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka al-fitnah di sini betul-betul sangat mengerikan sekali. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun. Dan perangilah mereka orang-orang musyrik ini, kata Allah Subhanahu wa taala, hatta la takuna fitnah, sehingga di muka bumi ini bersih dari yang namanya al-fitnah. Al-fitnah itu bukan menuduh sembarangan, bukan itu. Meskipun itu juga adalah bagian dari dosa besar dan termasuk di dalam istilah fitnah, akan tetapi fitnah yang sebenarnya di ayat tadi yang saya bacakan adalah hatta la takuna fitnah. Di situ dalam surat Al-Anfal itu maksudnya adalah asyirku, kesyirikan para jamaah sekalian. Nah, kesyirikan ini yang perlu kita habisi, yang perlu kita selesaikan. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Minimal adalah membentengi diri kita sendiri, yaitu dengan yang namanya nilai-nilai tauhid. Karena tauhid itu sudah pasti lawan katanya atau antonimnya itu dengan yang namanya syirik, ya, kesyirikan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, wa ma'rifatu dinil islami, yaitu mengenal agama Islam. Maksudnya apa? Yaitu mengenal Islam dengan makna umum adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuan yang telah disyariatkannya. Secara lugas kita memahaminya itu. Jadi kalau misalkan kita ditanya, ya Islammu apa? Ya Islam, Ahlussunnah wal Jamaah. Ya Islam saya adalah berserah diri kepada Allah. Kalau kita kaji secara bahasa, Islam itu dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya adalah berserah diri, istislam, al-khudu, kemudian ketundukan, ya, al-inqiyad, ya, kemudian inqiyad itu kepatuhan, itu dari kata, dari pengembangan dari Islam itu sendiri. Jadi al-khudu, kemudian khusyuk termasuknya di dalamnya, tunduk, dan juga al-inqiyad, yaitu patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, secara logasnya kita paham Islam itu beribadah sesuai tuntunan syariat, beribadah sesuai dengan apa yang telah
diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga diamalkan oleh para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin yang mereka itu tergolong dalam lingkup yang namanya salafus solih atau ahlu sunnah wal jamaah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Karena apa? Karena sejak pertama kali Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul hingga terjadinya hari kiamat, itu semuanya adalah ya, ketika Allah menciptakan Nabi Adam sampai nanti kepada umat yang terakhir dan dia muslim, agamanya itu sama. Semuanya adalah Islam. Jadi bisa dikatakan seperti ini. Orang-orang Nasrani yang hidup di masa Nabi Isa alaihi salam muslim. Bingung nggak Pak? Kok saiki kok beda gitu. Orang-orang Nasrani yang hidup di zaman Nabi Isa alaihi salam, mereka tergolong di dalam Hawariyun, itu muslim. Orang-orang Yahudi yang hidup di masa Nabi Musa alaihi salam memegang Taurat, dan Taurat yang jelas itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka juga muslim. Lalu kenapa di zaman Nabi Muhammad ini ahli kitab itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena apa? Nabi Muhammad lahir ke muka bumi ini membawa syariat yang paripurna, yaitu agama Islam, menasah itu menghapus semua syariat-syariat Nabi dan Rasul terdahulu. Adilkah seperti itu? Adil. Karena apa? Karena jelas Allah juga akan memberikan ganjaran pahala bagi mereka-mereka yang mengikuti Nabi dan Rasul terdahulu sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Karena apa? Ada syir'atan wa minhaja. Jadi dalam firman Allah ada syariat dan minhaj atau tata cara ibadah yang lain. Artinya tata cara ibadah sendiri-sendiri menurut apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi dan Rasul yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, tidaklah Yahudi, tidaklah Nasrani kemudian mendengarkan aku, mendengarkan perkataanku, mendengarkan sabdaku, dan dia tidak mau beriman kepadaku, maka bagi dia neraka. Maka bagi dia bukan surga. Karena apa? Karena semua syariat dari Nabi Isa, Nabi Musa itu sudah dihapus oleh Allah, disempurnakan dengan adanya Al-Quran yang dipegang oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang ahli kitab itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mengenal Nabi itu sudah sama persis dengan mengenal anak-anak mereka sendiri. Akan tetapi mereka tidak mau beriman. Karena apa? Sombong. Kok malah saya suruh mengikuti Nabi yang baru seolah-olah gitu. Karena Nabi saya ini berpegang dengan Taurat ini. Sama ketika kiblat ya, kiblat ini dari Baitul Maqdis dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala ke Ka'bah. Karena Nabi itu risau ya. Kenapa kok kiblatnya ke sana ya? Nabi itu risau. Maka fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Hadapkanlah wajahmu wahai Muhammad menghadap ke Masjidil Haram. Maka kemudian akhirnya orang-orang Yahudi di Syam terutama, gak mau ikut. Wah, saya gak ikut-ikutan lah. Saya gak mau ikut-ikutan karena apa? Kiblat saya adalah Baitul Maqdis. Orang-orang Nasoro juga mengatakan seperti itu. Di sana ada kota Yerusalem, kota saya. Maka saya tidak mau ikut-ikutan dengan ajaran Muhammad. Maka kufurlah dia kepada Allah dan Rasulnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tuntas sudah kajian kita selesai ya sampai di sini, yaitu dari Syarah Ma'rifatun Nabi wa Ma'rifatu Dinil Islam, dan alhamdulillah pas juga bertepatan dengan waktunya sholat Isya ya. Ada pertanyaan mungkin nanti setelah ini lah, setelah selesai kita dengarkan kumandang azan dulu, kemudian mungkin ada 5 menit boleh untuk kita tanya jawab. Siapa tahu mungkin ada yang belum paham atau mungkin masih mengganjal yang perlu kita diskusikan. Monggo sebelum saya tutup. Gimana Pak Ipin? Keputusannya gimana ini? Ini azan dulu kemudian tanya jawab, atau ada pertanyaan nggak kira-kira? Kalau nggak ada ya nggak usah, nggak usah dipaksa-paksa. Ada pertanyaan dari para jamaah sekalian? Kaitannya dengan ini, mengenal Nabi kemudian mengenal agama Islam, cukup insya Allah? Baik, alhamdulillah cukup.
mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman yang paripurna dan juga kita dimampukan untuk beramal sesuai dengan apa yang menjadi keputusan dari Allah Subhanahu wa taala dan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sempurnakan dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح قوية جبت كالنار كالنار وضية